tone, please leave a message. Tanpa kita sadari, inilah kenyataan zaman, di mana kita dihadapkan oleh berbagai bentuk perubahan-perubahan yang sangat cepat, yang mempengaruhi baik pasar ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi, atau bisa yang kita kenal dengan disrupsi. Disrupsi adalah suatu proses di mana inovasi atau perubahan besar dalam teknologi, pasar, pendidikan, atau model bisnis mengubah cara kerja industri atau sektor tertentu. Secara signifikan, inovasi ini biasanya menggeser pemain lama yang sudah mapan dengan cara yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satu ilmuwan terkemuka yang dikenal dengan konsep disrupsi adalah Clayton Christensen. Seorang profesor di Harvard Business School, ia memperkenalkan istilah disruptive innovation dalam bukunya yang berjudul The Innovation Dilemma yang diterbitkan pada tahun 1997. Clayton Christensen mengembangkan teori inovasi disruptif yang menjelaskan bagaimana perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas dapat berhasil menantang perusahaan besar yang mapan. Konsep ini menjelaskan bahwa inovasi disruptif awalnya mungkin ini tidak terlihat mengancam bagi perusahaan besar, karena biasanya dimulai dengan segmen pasar bawah pasar yang tidak terlalu diperhatikan. Namun seiring waktu, inovasi ini dapat meningkatkan kualitas dan kinerja mereka, akhirnya merebut pasar utama dan perusahaan besar yang mapan. Kita mungkin sudah melewati teknologi yang berbasis 2.0, seperti interaksi pada media sosial yang kita kenal, seperti Facebook, Instagram, YouTube, ataupun yang lainnya. Sekarang ada yang jauh lebih maju lagi setelah 2.0, yaitu teknologi 3.0, mengacu pada generasi ketiga dari teknologi di mana integrasi kecerdasan buatan AI, Internet of Things, cloud, big data, dan teknologi lainnya mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Ini merupakan lanjutan dari teknologi 1.0, komputasi dasar dan internet awal, dari teknologi 2.0, web interaktif, dan media sosial. Mungkin ada beberapa dampak dan implikasi baik positif maupun negatif dari kecanggihan teknologi sekarang. Secara positif, peningkatan efisiensi dan operasional dan produktivitas melalui automasi dan analisis data, mendorong inovasi di berbagai sektor melalui penggunaan teknologi yang canggih, memperluas akses ke informasi, layanan, dan pendidikan. Adapun juga dampak dan implikasi secara negatif. Kini tantangan dalam melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Resiko peningkatan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan teknologi dan yang tidak sama sekali. Ada juga potensi pengurangan pekerjaan tradisional karena automasi dan AI. Bahkan, tak hanya soal disrupsi secara teknologi, ada beberapa disrupsi modern yang mungkin kita sadari. Yang pertama dari segi transportasi, ride sharing dan kendaraan otonom. Sebelum disrupsi, layan taksi tradisional yang diatur oleh pemerintah dengan pengemudi berlisensi dan tarif tetap seperti angkot dan transportasi lain. Sesudah disrupsi, aplikasi ride sharing seperti Uber dan Grab memungkinkan siapa saja untuk menjadi pengemudi taksi. Teknologi ini menawarkan kenyamanan pemesanan melalui smartphone. Dari transparansi harga dan ulasan pelanggan, kendaraan otonom yang sedang dikembangkan juga berpotensi menghilangkan kebutuhan akan pengemudi manusia. Lebih lanjut, mengubah industri transportasi. Setelah itu ada perbankan dan keuangan. Sebelum disrupsi, bank konvensional dengan layanan di cabang fisik, prosedur birokratis, dan jam operasional terbatas. Sesudah disrupsi, startup fintech seperti PayPal, TransferWise, dan Revolut menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses.
Penggunaan teknologi seperti blockchain juga mengubah cara transaksi dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan transparansi. Adapun juga retail e-commerce dan marketplace online. Sebelum disrupsi, toko retail fisik yang membutuhkan kehadiran fisik pelanggan untuk berbelanja seperti pasar tradisional, mall ataupun toko-toko fisik lainnya, kini sekarang sudah beranjak ke platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee, memungkinkan belanja online dengan pilihan produk yang lebih luas dan kenyamanan pengiriman langsung ke rumah. Dengan adanya media sosial dan afiliasi, memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara virtual sebelum membeli. Disrupsi hebat pun juga melanda dari perusahaan-perusahaan besar yang awalnya membutuhkan tenaga kerja, justru mengurangi dan menggantikannya dengan mesin ataupun robot. Beberapa kutipan dari pemimpin penguasa pasar global. Steve Jobs, pendiri Apple, pernah berkata, "Inovasi adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai peluang bukan ancaman." Jeff Bezos, pendiri Amazon, menyatakan, "Yang berbahaya adalah tidak berevolusi." Reid Hoffman, salah satu pendiri LinkedIn, "Gangguan bukanlah tentang apa yang terjadi pada Anda. Ini tentang bagaimana Anda merespon apa yang terjadi pada Anda." Bill Gates pernah mengatakan, "Kita selalu melebih-lebihkan perubahan yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang terjadi 10 tahun ke depan. Jangan biarkan diri kita terbuai dalam kelambanan." Jadi, apakah kita melihat zaman disrupsi ini sebagai peluang atau mungkin sebagai bencana?